nggak pernah saya pikirkan selama ini di dalam hidup saya. Saya bisa dipakai Tuhan, mungkin ini udah hampir 4 tahun, saya dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan, keliling Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Dan ini yang nggak pernah saya pikirkan sebelumnya, dan ini juga yang membuat saya nggak pernah berhenti bersyukur sama Tuhan. Tapi hari ini saya mau sharing tentang iman sama saudara. Mungkin dulu saya mengatakan kalau saya beriman, ya saya beriman sama Tuhan. Berarti saya percaya sama Tuhan. Tapi sejak saya memutuskan untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, untuk mengikuti Kristus, saya diajarkan Tuhan bukan berimannya, tapi saya diajarkan Tuhan untuk bertumbuh di dalam iman. Dan pada saat saya benar-benar mengikuti Tuhan Yesus, saya jadi mengerti betul. Bertumbuh di dalam iman itu bukan cuma sekedar beriman. Bukan cuma sekedar saya yakin percaya maka akan terwujud. Enggak. Tuhan mengajarkan saya untuk berserah sama Tuhan sungguh-sungguh, untuk berdoa setiap saat. Dan itu yang Tuhan ajarkan sama saya. Mungkin 3 tahun belakangan, Tuhan mengajarkan saya benar-benar dari nol. Pada saat saya memutuskan untuk benar-benar sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan Yesus, badai masalah rintangan itu terus hadir di dalam kehidupan saya. Kalau suami saya bilang, masalah itu gak pernah datang sendirian. Masalah itu datang sama kawan-kawannya. Serius saudara. Gak pernah berhenti-berhenti, ada lagi masalahnya. Tapi saat saya menghadapi masalah, saya gak melihat masalah itu sebagai beban berat untuk saya. Apa yang saya lakukan? Tuhan mengajarkan saya cukup tutup mata, lipat tangan dan berdoa sama Tuhan. Dan apa yang saya panjatkan doanya? Saya cuma minta Tuhan, kuatkan saya untuk menghadapi masalah apapun yang akan ada di depan saya. 1 tahun berlalu, berkat Tuhan itu luar biasa. 2 tahun berlalu, berkat Tuhan makin luar biasa. Dan 3 tahun berlalu, saya malah dibikin Tuhan tuh gak bisa berkata apa-apa. Kenapa dibikin Tuhan gak bisa berkata apa-apa? Karena berkat yang Tuhan berikan sama saya, itu melebihi apa yang saya inginkan. Dan saudara, saya berani bilang di sini, kalau saya dan suami saya ini hidup karena iman. Kenapa saya berani bilang seperti ini? Iya, karena dulu kayaknya saya tuh kalau saya tuh nggak pernah minta sama Tuhan. Mau ini mau itu saya nggak pernah minta. Kenapa? Karena saya ngerasa semuanya saya udah punya. Dan ini yang membuat saya menjadi anak yang manja dan tidak menghargai orang lain. Dan pada saat saya benar-benar sungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus, Tuhan mengajarkan saya untuk apapun segala sesuatu, saya harus minta sama Tuhan. Dan akhirnya ini yang saya lakukan. Karena saya jadi tahu betul, apapun yang saya punya di dunia ini, semuanya itu punya Tuhan. Saya gak boleh andalkan kekuatan saya, gak boleh mengandalkan manusia, dan bukan karena saya bisa kerja, tapi semua yang saya punya di dunia itu miliknya Tuhan. Dan ini yang buat saya gak pernah berhenti merasa bersyukur. Karena saya punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Tuhan sumber berkat saya. Dan mungkin contoh sederhana gini. Saya ini dulu gak pernah punya cita-cita untuk jadi seorang pemain sinetron atau pemain film. Gak pernah punya cita-cita seperti itu. Sebenarnya saya kuliah ngambil jurusan penyutradaraan film dan memang makasih ditaruh sini aja, ntar saya ambil sendiri. Dan jadi lupa tuh Mbak. Ya saya kuliah, saya ngambil jurusan penyutradaraan film dan saya nggak pernah berpikir untuk jadi artisnya, maksudnya yang bermain di layar kaca gitu.
sebenarnya dulu itu kesempatannya tuh selalu ada untuk saya bisa menjadi entah itu sutradara atau produser atau apa, kesempatannya selalu ada. Tapi saya membutuhkan banyak biaya untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu. Dan 3 tahun ini saya nggak tahu caranya Tuhan yang sangat-sangat ajaib, yang caranya Tuhan tuh luar biasa. Gimana caranya Tuhan yang saya juga nggak ngerti, saya bisa berdiri tengah-tengah saudara terkasih, saya sekarang bisa menjadi pemilik perusahaan di balik layar. Dan karyawan saya juga ada, dan saya bisa bekerja di balik layar sebagai sutradara, sebagai produser, sebagai eksekutif produser. Dan itu yang gak pernah saya pikirkan saya bisa ngedapetin semuanya. Dan itu adalah cara Tuhan yang terbaik, dan itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Mungkin saya boleh ingatkan sama saudara, mungkin ikut Tuhan Yesus tuh kelihatannya ngeri gitu. Tapi cukup 1 poin yang diminta sama Tuhan, taat. Kalau kita mau taat sama Tuhan, segala sesuatunya akan menghasilkan buah yang manis. Amin. Dan boleh saya memuji Tuhan? Ada satu pujian yang membuat saya sangat-sangat merasa diberkati. Dan pujian ini sungguh luar biasa. Dan saya mau menaikkan pujian ini bagi Tuhan. Saya juga berharap pujian ini bisa memberkati saudara-saudari semua yang hadir di tempat ini pada sore hari ini. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup.
Masih boleh saya memuji Tuhan? Karena saya datang ke sini nggak sendiri, saya mau minta suami saya tercinta, laki-laki terhebat dalam hidup saya untuk menemani saya memuji Tuhan bersama. Shalom. Ini kok mati lampu nih? Boleh nggak dinyalain lampunya? Nah itu dia, saya mau lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Haleluya. Shalom. Saudara belum makan ya? Kok jawab shalomnya kurang semangat gitu, saya bisa lebih semangat dari ini. Shalom semuanya. Masih ada sukacita, amin. Siapa yang bangga punya Tuhan seperti Yesus? Oh haleluya, kasih tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, ini udah kedua kalinya kita ada di tempat ini ya. Waktu itu tanggal berapa sayang? Tanggal 26 Februari. Jadi ya mungkin kami nggak perlu cerita banyak-banyak gitu kan. Karena waktu itu kami udah sempat kesaksian dan saudara udah sempat dengerin. Bener nggak? Ya kan? Atau ada yang belum pernah dengar kesaksian kami? Ada? Ada? Siapa suruh waktu itu nggak datang? Tapi memang puji Tuhan, dari mungkin gini, mungkin gak usah jauh-jauh dari tanggal 26 Februari kemarin sampai dengan hari ini, saya boleh bilang banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami berdua gitu. Dan tetap seperti yang tadi istri saya bilang, bukan berarti hidup kami tanpa masalah, enggak saudara. Masalah itu terus saja ada dalam kehidupan kami, seperti yang tadi istri saya juga bilang, saya sering bilang sama dia, masalah itu kalau datang gak pernah sendiri, dia selalu bawa kawan-kawannya gitu. Sehingga satu masalah belum selesai, udah ada lagi aja masalah yang lainnya. Tapi bukan itu juga yang mau kami sampaikan, kami selalu bilang, puji Tuhan untuk setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kenapa puji Tuhan saudara? Karena melalui masalah demi masalah itu kami jadi ngerti gitu, kami jadi tahu betul kalau kami ini mungkin berbeda dengan orang-orang yang mungkin ada di luar sana. Kami berbeda dengan orang-orang yang kalau boleh dibilang tuh orang-orang duniawi gitu. Apa yang membedakan kami? Kami terlalu yakin. Kami punya roh Allah dalam kehidupan kami. Kami punya roh kudus dalam kehidupan kami. Dan kalau mungkin ada sebagian dari saudara yang mulai menatap kalian berdua sambil bertanya-tanya gitu kan. Emangnya apa sih yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kalian berdua? Gini-gini. Yang pertama dari setiap masalah demi masalah yang mungkin kalian berdua boleh hadapi, Roh Kudus ajarkan kami untuk lebih mawas diri lagi. Untuk lebih introspeksi diri lagi gitu. Mungkin gini, mungkin kalau kemarin-kemarin saya dan istri saya ini kami boleh menjalankan kehidupan kami sebelumnya sebagai pemain sinetron. Sebagai pemain pemain film atau apapun itu bukan berarti kami belum merasa banggakan diri kami yang sekarang. Atau mungkin kemarin-kemarin kami ini ada dalam masalah gitu dan Tuhan sudah angkat kami keluar dari masalah itu juga bukan berarti kami belum merasa puas dengan diri kami yang sekarang. Atau mungkin gini saudara, kemarin-kemarin kami boleh dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan kemana-mana. Dari Sabang sampai Merauke bahkan sampai ke luar negeri, itu juga bukan berarti kami boleh merasa cukup untuk melayani Tuhan. Justru dari hari demi hari kami belajar. Kalau kami boleh melayani Tuhan ini semuanya karena anugerah Tuhan. Dan kalau kami boleh ada tengah-tengah saudara-saudara sekalian seperti pada sore hari ini. Maaf saudara, kami gak pernah cari apa-apa. Cek aja saudara. Alasan kami boleh ada tengah-tengah saudara-saudara sekalian seperti pada sore hari ini, alasan kami cuma satu, kenapa? Karena Tuhan Yesus terlalu baik untuk kami berdua. Kami gak perlu ngerasa sombong, kami gak perlu ngerasa sok kuat, kami gak perlu ngerasa sok jago, kami gak perlu ngerasa sok pintar. Kenapa? Karena kami tahu pasti. Gak ada satupun manusia di dunia ini yang terlalu tinggi, sehingga Tuhan Yesus gak sanggup untuk rendahkan. Tapi puji Tuhan ini juga yang jadi kebanggaan kami sebagai orang percaya. Kami terlalu yakin. Gak ada satupun manusia di dunia ini yang terlalu rendah sehingga Tuhan gak sanggup untuk tinggikan. Yang setuju sama saya, kasih tangan yang meriah buat Tuhan kita. Dan yang kedua apa yang Roh Kudus ajarkan dalam kehidupan kami. Yang kedua kami diajarkan untuk mengingat kembali janji-janji firman Tuhan dalam hidup kami. Kenapa kami bilang gitu? Karena mungkin ya tanpa saya harus cerita-cerita banyak, mungkin ibu-ibu udah jauh lebih ngerti lah tentang cerita kalian berdua kan. Ibu-ibu sama yang cewek-cewek ini ya kan. Karena kelihatan dari sini mukanya muka-muka infotainment semuanya. Jadi sedikit banyak ngerti lah tentang cerita kami berdua gitu kan. Dan memang benar saudara. Ketika kalian berdua dipersatukan dalam satu pernikahan yang kudus saja, banyak yang bilang kalau umur pernikahan kalian berdua ini gak akan bertahan lama. Bahkan dulu nih ya di awal-awal pernikahan kalian berdua ada orang yang katanya sih orang pinter.
Katanya si orang pintar, dia ngomong di infotainment, dia bilang kalau umur pernikahan kalian berdua ini hanya akan bertahan 3 bulan lamanya. Terus kayak saya bilang, darah Yesus nih hebat banget orang bisa ngomong gini. Tapi puji Tuhan, saudara, puji Tuhan. Kenapa puji Tuhan? Karena ternyata orangnya gak pinter-pinter banget. Kenapa gak pinter-pinter banget? Karena sampai dengan sore hari ini setelah hampir 4 tahun kami boleh berdiri tengah-tengah saudara sekalian. Puji Tuhan masih sebagai suami istri. Dan kalau kami ini terlalu yakin kalau umur pernikahan kita berdua akan berapa lama sayang? 1000 tahun. 1000 tahun lamanya, haleluya. Dan memang kalau saya bilang ya masalah, tadi saya bilang masalah gak pernah datang sendiri, dia bawa kawan-kawan, bahkan sampai dengan saat ini, sampai dengan hari ini, mungkin gini deh dari tanggal 26 Februari sampai dengan saat ini, masalah gak pernah berhenti juga loh saudara. Ada aja yang ngomongin kami berdua gitu. Ada yang ngabarin kami bangkrut lah. Ada yang gini, ada yang kami berdua lagi posting, istri saya lagi posting gambar kita berdua di Instagram. Kita jadiin berita gitu kan. Pamer foto mesra Asmiranda dan Jonas dianggap pura-pura bahagia. Wah, darah Yesus. Ini siapa yang bikin berita-berita kayak gini gitu kan? Ada aja. Tapi kami belajar. Kami belajar kalau setan tuh gak suka saudara. Lihat rumah tangga kami bahagia. Setan gak suka mungkin lihat kehidupan kami maju. Setan gak suka mungkin lihat kehidupan saudara diberkati. Semakin dipakai Tuhan luar biasa. Oh, setan pasti coba ganggu. Tapi janji firman Tuhan luar biasa. Janji firman Tuhan, kepadamu telah kuberikan kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Dan gak ada satupun kekuatan musuh yang boleh membahayakan kamu. Dan di sini kami belajar, kalau memang setan sih sering bikin deg-degan gitu. Tapi tidak membahayakan. Saudara pernah deg-degan gak? Tanya sebelah saudara, pernah gak deg-degan? Jawab lagi, nih lagi deg-degan nih. Kadang setan memang suka bikin deg-degan, tapi gak ada satupun kekuatan musuh yang boleh membahayakan kita. Amin. Karena itu kami belajar untuk apa? Untuk ingat kembali janji-janji firman Tuhan. Kenapa saya bilang gitu? Karena gini, kalau kita cuma mau dengerin apa kata orang, kita cuma mau dengerin apa kata dunia, mungkin kita bisa kecewa, mungkin kita bisa sakit hati, mungkin kita bisa kehilangan sukacita. Tapi kalau kita cuma mau dengerin apa yang menjadi janji firman Tuhan, mungkin untuk pernikahan kami berdua kami terlalu yakin. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan gak bisa diceraikan oleh manusia. Apa yang kami ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kami lepaskan di bumi terlepas di sorga. Dan memang sih saudara, memang setelah kami ingat-ingat, kami belajar lebih lagi tentang janji-janji firman Tuhan dalam kehidupan kami jadi sadar, benar juga. Setelah kami berdua memutuskan untuk mau mengikuti Yesus Kristus, Tuhan Yesus gak pernah janji bahwa jalan kehidupan kami berdua ini bakal tanpa masalah. Ketika kami benar-benar mau mengikuti langkah-langkah Kristus, Tuhan Yesus sendiri gak pernah janji kalau jalan kehidupan kami ini bakal mulus-mulus saja. Tapi satu juga janji firman Tuhan yang sangat-sangat memberkati kami. Dan kalau kami boleh mengutip dari ayat Alkitab, maka bunyinya akan seperti ini. Sekalipun kami berdua harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami gak perlu takut bahaya. Karena apa? Karena kami tahu ada tangan Tuhan yang selalu megang tangan kami. Dan masih boleh kami menaikkan pujian? Oh haleluya. Kami menaikkan satu pujian, di mana pujian ini juga diciptakan oleh sahabat kami. Namanya Jason. Ketika dia naikkan, dia bikin pujian ini, dia ambil dari kesaksian kami berdua. Kenapa? Karena mungkin gini, dulu kami berdua seperti yang tadi istri saya bilang, kami berdua ketika kami menjalani kehidupan kami sebagai aktris, sebagai pemain sinetron, sebagai apa, mungkin kami merasa kami punya segalanya gitu. Apa aja bisa kami beli kok. Tapi satu yang kurang, kami gak bisa beli sukacita dan damai sejahtera. Dan damai sejahtera dan sukacita itu cuma kami dapatkan dalam Yesus. Satu pujian ini buat Tuhan. Dahulu yang ku anggap berharga, ternyata semua sia-sia. Kini ku pandang salibmu Yesus, kaulah segalanya, kau yang terindah. Dahulu yang ku anggap berharga, ternyata semua sia-sia. Kini ku pandang salibmu Yesus,
Kaulah segalanya, Kau yang terindah. Ku bawa hatiku menyembahmu, Yesus Kaulah, Yesus Kau Raja. Ku angkat hatiku menyembahmu, Yesus Kau kemuliaanku. Dahulu yang ku anggap berharga, ternyata semua sia-sia. Kini ku pandang salib-Mu, Yesus. Kaulah segalanya, Kau yang terindah. Ku bawa hatiku menyembahmu, Yesus Kaulah, Yesus Kau Raja. Ku angkat hatiku menyembahmu, Yesus Kau kemuliaanku. Ku bawa hatiku menyembahmu, Yesus Kaulah, Yesus Kau Raja. Ku angkat hatiku menyembahmu, Yesus Kau kemuliaanku, Yesus Kau kemuliaanku, Yesus Kau kemuliaan. Yesus Kau kemuliaanku. Haleluya. Masih boleh kami muji Tuhan? Wah, kok jawabnya nggak ikhlas gitu, sayang, kita turun aja sayang, yuk. Masih boleh kami muji Tuhan? Haleluya. Namun sebelumnya sekali lagi kami minta maaf mungkin kalau kami setiap kali kesaksian tuh kami ngomongnya nggak jauh-jauh dari masalah. Tapi kenapa kami bilang gitu? Karena kami terlalu yakin selama kita masih hidup kita pasti punya masalah dalam hidup kita. Amin. Atau ada di antara saudara yang mungkin datang ke tempat ini selama hidupnya nggak pernah punya masalah, boleh angkat tangan? Oh haleluya, berarti semuanya masih hidup. Kalau ada yang bilang gak punya masalah dalam hidupnya, boleh lihat tuh kakinya, mungkin dia udah ngawang kali gitu kan. Tapi saudara, boleh gak ya sekali kita jujur-jujuran gitu ya. Kita jujur-jujuran aja nih. Memang sih kalau kita hitung-hitung kira-kira masalah sama berkat, mana sih yang lebih banyak dalam hidup kita? Halo? Saudara gak usah lihat kanan kiri, jawab sendiri-sendiri aja gitu kan. Saya juga bukan pendeta saudara, saya juga bukan gembala saudara gitu. Jadi gak boleh ada dusta di antara kita, asik. Memang sih, memang jujur ya jujur. Memang kalau kita hitung-hitung kira-kira masalah sama berkat, mana sih yang lebih banyak dalam hidup kita? Ada yang bilang berkat, ada yang bilang masalah gitu. Oh ya saudara, kebetulan kami datang ke sini, puji Tuhan kami bawa CD album rohani istri saya yang pertama. Dan ini mungkin kami udah gak akan cetak lagi, ini album pertama istri saya yang boleh jadi hanya karena anugerah Tuhan. Dan kalau saudara mungkin berminat nanti saudara bisa dapatkan di depan, kebetulan kami bawa, mudah-mudahan cukup. Dan kenapa kami bikin album rohani ini? Karena kami terlalu yakin selama kita masih hidup kita masih butuhlah dengar-dengar lagu rohani. Amin. Jangan saudara cuma dengerin lagu yang aku meriang. Aduh saudara, kurang berkat saudara. Kami berdoa melalui album rohani ini boleh menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Dan doakan juga saudara, kami ada dalam proses untuk bikin album rohani istri saya yang kedua. Kenapa saya bilang doakan? Karena kami terlalu yakin gak ada hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Amin. Dan tadi yang bilang masalah lebih banyak dalam hidupnya, boleh gak? Nih, maju depan saya mau kasih ini buat saudara gratis. Oh ini, Bu. Wah cepet banget Bu. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus berkati. Tapi benar kan Bu tadi bilang masalah lebih banyak dalam hidupnya? Jangan bohong loh Bu, ini lagi di rumah Tuhan loh Bu. Tapi saudara, saya mohon maaf loh, mohon maaf kalau saya harus ngomong kayak gini. Tapi yang bilang masalah lebih banyak dalam hidupnya itu pasti orang stres.
Loh, kenapa? Gini. Sekarang gini. Jujur. Kita hitung-hitungan aja, hitung-hitungan. Hampir sebagian dari saudara punya handphone, bener nggak? Dan saudara kalau buat telepon, saudara harus bayar pulsanya, bener nggak? Sebagian dari kita juga mungkin di rumah kalau harus bayar listrik tuh pakai pulsa listrik, bener nggak? Nah sekarang gini, kalau misalnya Tuhan minta kita untuk bernafas, kita harus bayar kayak kita bayar pulsa. Gimana? Gini. Satu kali tarik nafas kita harus bayar 100 rupiah. Nggak usah 100 rupiah, 1 rupiah aja. Satu kali tarik, 1 rupiah. Buangnya gratis deh, saudara ngeliat saya tegang banget gitu, belum disuruh bayar juga. Buangnya gratis nih, satu kali tarik, 1 rupiah, buangnya gratis. Saudara bisa bayangin gak? Sementara kita lagi ngobrol kayak gini nih, tahu-tahu ada teman samping saudara udah gini. Saudara tanya, kenapa lu pulsa gua habis gila? Saudara, ada berapa banyak orang di dunia ini yang untuk bernafas saja masih harus bayar tabung oksigen. Tapi Tuhan kasih ke kita gratis, itu berkat Tuhan bukan? Tuhan kasih kita darah, Tuhan kasih kita jantung, memompa dengan sempurna setiap saat. Gratis itu berkat Tuhan bukan? Tuhan kasih kita tangan, Tuhan kasih kita kaki, Tuhan kasih kita kumis. Dicukur tumbuh lagi. Itu gratis itu berkat Tuhan bukan? Kalau gitu sekali lagi saya mau tanya sama saudara. Memang sih kalau kita hitung-hitung masalah sama berkat, kira-kira mana yang lebih banyak dalam hidup kita? Mana yang lebih banyak? Oh kok mesti bilang masalah gitu loh. Berkat apa masalah? Berkat. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Kenapa kita bilang masalah? Karena mungkin selama ini yang jadi fokus utama dalam kehidupan kita adalah masalah. Masalah jadi fokus utama dalam perbincangan kita gitu. Kalau dalam kehidupan kami berdua kami belajar, masalah gak penting. Loh kenapa masalah gak penting? Karena hampir kita semua punya masalah. Kecuali dari antara satu gereja ini, wah yang punya masalah cuma satu orang. Wah itu masalah jadi penting. Dan saya tahu, saya ngerti. Setiap dari kita pasti punya masalah yang berbeda-beda. Saudara punya masalah yang berbeda dengan saya. Mungkin saudara punya masalah yang berbeda dengan saya dan istri saya. Dalam rumah tangga kami, dalam ekonomi kami, dalam kehidupan pekerjaan kami. Mungkin kami punya masalah yang berbeda dengan saudara. Tapi sekalipun masalah kita berbeda-beda, kita punya Tuhan yang sama. Tuhan yang sama itu bukan Tuhan yang biasa-biasa. Tuhan yang sama adalah Tuhan yang sanggup merubah setiap kutuk menjadi berkat dalam hidup kita. Amin. Masih boleh kami memuji Tuhan? Kalau kami masih boleh memuji Tuhan, kami gak mau memuji Tuhan sendiri. Kami mau undang saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan satu pujian buat Tuhan. Tapi saya minta jangan naikkan pujian ini biasa-biasa. Jadikan pujian ini janji iman kita. Kenapa saya bilang gitu? Karena memang mungkin benar. Saya juga sama dengan sebagian besar saudara yang ada di tempat ini. Kita adalah orang-orang yang gak pernah bisa pilih. Masalah seperti apa yang boleh datang dalam kehidupan kita. Kita juga gak pernah bisa pilih. Kapan masalah itu datang dalam kehidupan kita. Tapi ketika masalah itu datang, ketika badai dalam kehidupan kita datang, kepada siapa kita mau memandang itu yang bisa kita pilih. Pastikan setiap dari saudara, kita mau sama-sama pilih untuk cuma pandang salib. Kenapa kita cuma mau pilih untuk cuma pandang salib? Karena puji Tuhan saudara, di atas kayu salib itu kita punya Tuhan. Yang mati untuk kita saja dia mau kok. Apalagi cuma untuk angkat masalah kita. Apalagi cuma untuk angkat penyakit-penyakit dalam kehidupan kita. Apalagi cuma untuk menggantikan semua masalah penderitaan kita menjadi berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kalau saudara percayakan janji firman Tuhan itu, kita sama-sama naikkan pujian ini. Dengan ini. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu
sama-sama kita naikkan pujian ini dari awal. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Sama-sama kita nyatakan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi sama-sama kita katakan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan. Berikan kemuliaan meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.